adik-adik yang di rumah, Merry Christmas. Yeay. Gak terasa kita sudah masuk Natal ya. Sudah dong. Yeay. Kemarin kita sudah merayakan Natal. Sukacita nggak ada di rumah? Sukacita dong. Sukacita pasti dong. Pasti dong. Bahagia, senang. Nah, hari ini adik-adik kita tetap dalam ibadah. C for C. Children for Christ. Anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Oke, Ya, kita akan memuji Tuhan, bersenang-senang, melompat untuk Tuhan, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya adik-adik, kita duduk yang tenang, yang rapi. Kita akan mau berdoa dulu. Yuk Kak Aris. Ayo kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kebaikan Tuhan menyertai kami semua, dengan anak-anak juga yang ada di rumah. Walaupun kami beribadah Tuhan lewat online, tapi kami percaya sukacita kami penuh karena kami yakin bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji memuliakan Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami boleh bersukacita bersama-sama akan kelahiran Tuhan Yesus, dan kami memuji memuliakan Tuhan. Bahkan juga hari ini kami mendengar firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami dan semua anak-anak yang boleh mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah tetap semangat enggak? Semangat! Tetap sukacita enggak? Sukacita! Ayo tepuk tangannya. Kita masih tetap merayakan hari Natal. Sebab itu yuk kita berdiri semua. Ayo semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Yang udah sarapan, belum sarapan semua Ya, berdiri. kita naikkan pujian kita. Dia lahir untuk Untuk kami. Ya, tepuk tangan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami.
Dia, bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semuanya glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Yeay! Kak Linda, Iya, Kak Karis. sekarang ini semua orang Kristen, gereja-gereja, Iya. semua lagi sibuk. Sibuk apa Kak Karis? Tahu nggak sibuk apa? Kalau Natal biasanya sibuk dekor, pasang pohon Natal di gereja maupun di Betul. rumah. Pasang lampu-lampu Natal, Iya, ornamen Natal. Betul sekali, bahkan di mal-mal ya. Iya, semua di jalan, Iya. semua dibuat semua ornamen-ornamen Betul Natal. sekali. Semuanya itu untuk Menyambut kedatangan Sang Raja, yaitu Menyambut Tuhan Yesus Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tangannya semua. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Mulia nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang waktunya kita main game. Games. Sore. Oke. Games kali ini akan dipimpin oleh Kak Linda. Oke, dengarkan ya. Aba-aba atau
instruksinya bagaimana. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan. fokus. Oke. Kalau Kalinda bilang hias atas tangannya, sambil kita ngomong hias atas, hias atas, hias atas. Hias atas. Ya, kalau Kalinda bilang hias bawah, hias bawah, hias bawah, hias bawah. Kalau ke kanan, hias kanan, hias kanan, hias kanan. Hias ke kiri, hias kiri, hias kiri, hias kiri. Ke belakang nggak ada Kalinda? Gak ada ya, dong. nggak ada ya, oke. Ayo kita coba sama-sama dulu ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. 3. Hias atas, hias atas, hias atas. Hias kiri, hias kiri, hias kiri. Hias kanan, hias kanan, hias kanan. Hias bawah, hias bawah, hias bawah. Weh, semuanya Oke, semua bisa. pintar, bisa. Hah, sekarang kita main lagi. Nah, Ini yang sulit ini ya. yang sulit ini harus konsentrasi. Harus konsentrasi. Fokus, ya. fokus. Fokus. Kalau Kalinda bilang hias atas, adik-adik di rumah Kak Haris Harus berarti bilang harus hias bawah. hias bawah. Jadi ada lawannya. Kebalikannya. Kebalikannya ya. Benar. Ya, kalau Kalinda bilang hias atas, hias atas, hias atas ke Haris. Hias bawah, hias bawah. Nah, Oke. kalau misalnya kalian hias kiri Kak Haris. Hias kanan, hias kanan. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Oke ya. Oke, yuk. Siap ya. 1, 2, 3. Hias kanan, Hias kanan, kiri, hias hias kanan. kiri. Hias bawah. Hias atas, bawah, hias bawah, atas. Hias bawah. Hias atas. Hias bawah, hias bawah. atas. Ya, betul. Kayak gitu ya? Kak Haris Oh ya. Yes. Makin cepat, makin cepat Oke, ya. kita main lebih cepat ya. Ayo, lebih cepat. Ya. Makin cepat. Yang di rumah ikut Kak Karis, jangan ikut Kak Linda. Oke? Oke, hias kiri, Hias kanan, hias kiri, kanan. hias bawah, hias bawah, Atas, hias hias bawah, atas, hias kanan, hias hias kanan, kiri, hias hias kiri. hias bawah, Hias bawah, atas, hias atas. bawah, hias kiri, Hias kanan, kiri, hias kiri, kanan, hias kanan. atas, Hias bawah, atas, hias bawah, atas, hias bawah. hias bawah, Hias atas, hias atas, hias kanan, hias kiri, kanan, hias kiri, hias kiri. Wah, Wah, hebat. gak ada yang salah. Gak ada yang salah deh. dong. Walaupun tadi Kak Haris bingung, mana kiri, mana kanan ini. Ya, semuanya konsentrasi. Ada yang salah nggak? Ada yang salah di rumah nggak? Ada kayaknya. Oh ya nggak apa-apa. Nggak Ini apa-apa, hanya berarti kita kurang konsentrasi, buat- Kak, kurang Ya, fokus. This is just for fun. Iya. Ya. Oke. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan persembahannya. Kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua berhadapan Penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah dengan posisi berdiri, mari kita akan mengakui iman Rasul kita, tangan kanan kita.
Sini, taruh di sini ya, bersama-sama. 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Penasehat Ajaib. Penasehat Ajaib. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, persiapkan Alkitabnya masing-masing, alat tulisnya, karena kita akan kembali lagi diberkati oleh firman Tuhan. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita semua untuk Tuhan. Kita fokus, kita konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang akan kembali memberikan kita kekuatan dan memberkati adik-adik semua. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang perkasa, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya harus siap-siap ya. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang
ngomong sama teman atau kakak-kakak atau adiknya ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hidup kami juga boleh diubahkan hari lepas hari menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitab, lalu siapkan juga alat tulisnya. Semuanya harus catat poin-poin penting yang kakak kasih tahu nanti ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Semuanya baca Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 40 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40. Kak Leo akan bacakan untuk kita semuanya. Semuanya perhatikan ya dalam Alkitabnya masing-masing ya. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembandarahan, Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia minta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang telu di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, teman-teman tahu nggak? Pada masa Filipus hidup pada waktu itu, awal-awal kekristenan ada, itu tuh orang-orang Kristen itu sangat menderita loh. Ya, jadi orang-orang Kristen itu dikejar, dianggap sebagai penjahat, lalu dihukum gitu teman-teman ya. Nah, di masa itu, masa yang tertekan itu, firman Tuhan tetap diberitakan. Karena Roh Kudus terus menyertai para rasul dan semua murid-murid Tuhan Yesus, sehingga Injil Tuhan boleh diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, teks yang kita baca tadi, kita lihat tadi bahwa Filipus itu didatangi oleh malaikat. Ya, nah Tuhan menyampaikan pesan kepada Filipus melalui malaikat itu. Jadi bisa dikatakan kalau Tuhan itu berfirman kepada Filipus melalui perantaraan malaikat itu. Lalu Filipus disuruh untuk berangkat pergi bertemu dengan seorang Etiopia. Orang Etiopia ini bukan orang biasa. Dia adalah sida-sida. Dia adalah orang besar di pemerintahan di Etiopia. Nah,
Filipus diminta oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang tersebut. Jadi orang Ethiopia ini itu tuh masih belum paham apa yang dimaksud, apa yang dia baca. Jadi itu dia punya, katakanlah dia itu punya Alkitab, tapi masa itu tuh masih Alkitabnya itu masih isinya perjanjian lama gitu ya. Nah, orang Ethiopia itu, sida-sida Ethiopia itu waktu baca Alkitab, waktu baca perjanjian lama, dia itu bingung, apa sih maksudnya tulisan yang ada di perjanjian lama ini. Jadi dia itu bingung dan perlu orang untuk menolong dia untuk menjelaskan maksud dari tulisan yang di dalam teks itu ya teman-teman ya. Nah, disitulah Filipus datang untuk membantu orang Ethiopia itu untuk memahami firman Tuhan. Jadi dari bacaan kita tadi, di Kisah Para Rasul tadi, diceritakan bahwa Filipus ini mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan untuk bertemu dengan orang Ethiopia ini ya. Lalu mereka bercakap-cakap, lalu Filipus ini memberitahu apa sih yang dimaksud dengan tulisan yang dibaca oleh sida-sida Ethiopia itu. Sampai akhirnya sida-sida Ethiopia itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, puji Tuhan ya. Nah, sampai akhirnya ketika mereka melewati sungai ya, yang banyak airnya, tempat yang banyak airnya ya, lalu sida-sida Ethiopia itu meminta untuk dibaptis. Akhirnya Filipus turun bersama dengan sida-sida Ethiopia itu, lalu sida-sida Ethiopia itu dibaptis pada saat itu juga. Dan ketika selesai dibaptis ya, tiba-tiba Roh Kudus membawa Filipus lalu hilang gitu ya, berpindah ke suatu tempat yang lain. Nah, luar biasa ya. Nah teman-teman, apa sih yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini? Yang bisa kita pelajari adalah dari bagaimana Filipus ini ketika mendengarkan firman Tuhan, dia langsung mengerjakan perintah Tuhan. Jadi itu nggak ditunda-tunda, tapi langsung dikerjakan. Filipus mendengarkan perintah Tuhan, lalu langsung pergi ke orang Ethiopia itu tanpa berpikir, gitu, tanpa pikir-pikir. Karena apa? Karena sudah perintah Tuhan secara langsung gitu ya. Nah, mungkin memberitakan firman Tuhan ke orang Ethiopia itu tuh nggak berpengaruh apa-apa ya. Mungkin Filipus juga nggak dapat keuntungan apa-apa gitu ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sama orang Ethiopia itu ya. Tapi teman-teman ya, karena Tuhan sudah perintahkan Filipus untuk memberitakan firman Tuhan, Filipus langsung mengerjakannya ya. Nah, sebaliknya bagi orang Ethiopia itu mendengarkan firman Tuhan itulah adalah hal yang sangat berarti teman-teman ya. Coba bayangkan kalau Filipus itu menunda-nunda ya. Misalnya Tuhan perintahkan ya, Filipus tolong sampaikan firman Tuhan kepada orang Ethiopia itu. Lalu Filipus, aduh bentar Tuhan, lagi capek ini, istirahat dulu ya. Aduh, ditunda-tunda, nanti orang Ethiopia itu nanti buru-buru pulang ke tempatnya. Seperti itu ya. Padahal orang Ethiopia itu tuh lagi ada tugas di Yerusalem dan itu tuh sedang dalam perjalanan pulang. Kalau Filipus nunda-nunda untuk memberitakan firman Tuhan, orang Ethiopia itu tuh bisa kabur dulu. Kok kabur ya? Bisa pergi duluan gitu ya. Akhirnya firman Tuhan nanti nggak bisa diberitakan kepada dia. Padahal ya itu adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Nah, teman-teman, hal kecil yang dilakukan Filipus ini dengan menemui orang Ethiopia itu adalah satu langkah yang besar dalam memberitakan firman Tuhan ya. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tetapi bisa jadi dari orang Ethiopia itu pemberitaan firman Tuhan akhirnya menyebar di seluruh Ethiopia pada masa itu. Kepatuhan Filipus untuk segera melakukan perintah Tuhan ini merupakan hal yang penting loh di dalam penyebaran firman Tuhan untuk keselamatan umat manusia ya. Filipus menjalankan pekerjaannya dengan baik ya sebagai orang percaya dengan menerima anugerah dari Tuhan. Jadi yang kita bisa pelajari 2 poin pada hari ini adalah apa? Firman Tuhan itu tuh bukan hanya didengar atau mungkin dibaca ya, bukan hanya itu, tetapi juga itu harus dilakukan. Ya teman-teman ya, ingat firman Tuhan itu nggak cuma dibaca supaya kita tuh pintar gitu, tahu banyak hal tentang firman Tuhan, lalu menang cerdas cermat Alkitab ya, bukan itu maksudnya. Tapi waktu kita baca Alkitab,
apa yang kita baca itu harus dilakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua adalah jangan menunda-nunda ketika melakukan firman Tuhan, ya, apalagi menolak. Ketika mungkin Tuhan menggerakkan hati kita juga untuk menolong seseorang, ya, apalagi di dalam Alkitab juga kita juga disuruh untuk mengasihi dan juga menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, jangan menunda teman-teman ya, langsung kerjakan. Kalau kita bisa tolong, kita langsung tolong. Jangan menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan. Apalagi pekerjaan itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sampai situ saja cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menutup renungan firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kau boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga tidak menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saat ini kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah berkat Tuhan ada atas kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yeay! Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan selamat Natal dan sampai bertemu minggu depan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyikan We Wish You a Merry Christmas. Ayo sama papa mamanya. Nyanyi bersama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad, yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di devosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal.
of the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas of the bottom of my heart. Dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat Natal.